Jadi Anies bukan orang yang cacat, bukan orang yang tidak punya kualitas, tapi dia terlalu high quality sehingga banyak orang yang kemudian menjadi tidak nyaman karena tidak bisa mengikuti levelnya. Nah, kenapa? Karena orang semua berebut kekuasaan, karena disitulah ada uang, ada kenikmatan, ada penghormatan dan lain sebagainya. Makanya cita-citanya jangan jadi penguasa semua. Tetap harus ada orang yang berkomitmen berada di luar ring untuk memantau jalannya pertandingan. Siapa tahu ada kecurangan. Kalau semua masuk gelanggang pertandingan, kita tidak pernah tahu ya kalau kecurangan itu dibuat. Hanya orang yang berada di luar gelanggang yang berani berteriak, hati-hati itu korupsi. Karena itu kita berada di luar ring bukan berarti tidak terhormat. Tetap terhormat dan sama baiknya dengan orang yang berada di ring yang sedang katakanlah dalam bahasa Prabowo sedang membangun jembatan. Kita bisa melihat dari jarak jauh dan mengingatkan kalau semennya dikorupsi, batunya dikorupsi, karena kalau jembatannya jadi tapi kemudian dilewati roboh kan nyawa juga bisa melayang. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada tulisan menarik ya dari seorang teman sangat dekat, Anies Baswedan. Sudah mengenal Anies selama puluhan tahun. Berasal dari kampus UGM. Dan dia menulis mungkin dengan rasa yang berkecamuk. Tapi dia menulis hal yang sangat optimistik tentang Anies Baswedan. Ini ditulis oleh Awalil Rizki. Jadi Awalil Rizki ini bisa dibilang senior Anies di UGM, sama-sama HMI, yang MPO ya. Saya sudah sering mendengar namanya dan beruntung mengenal dekat ketika prosesi Pilpres, karena beliaulah yang ya banyak menjadi kiblat para relawan. Karena salah satunya adalah keseniorannya, tentu dengan juga hubungan dekatnya dengan Anies Baswedan ya, termasuk orang yang sering dimintai pendapat oleh Anies. Tidak selalu berada di lingkaran dekat, tidak selalu terlihat di lingkaran dekat, tetapi cukup dekat ya. Dan dia menulis soal yang terkait dengan Anies tidak akan habis. Itu yang ditulis oleh Awalil Rizki. Kita bacakan ya apa yang dia tuliskan tentang Anies Rashid Baswedan alias ABW ini. Oke, Anies tidak akan habis. Saya membacakannya seperti membaca puisi ya, biar lebih lebih syahdu. Anies Rashid Baswedan dianggap banyak pihak akan habis karir politiknya seiring dengan kekalahan dalam pemilihan presiden 2024. Anggapan makin kuat ketika Anies belum bisa menjadi calon dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Akan tetapi pandangan itu sangat mungkin salah berdasar rekam jejak hidup Anies selama ini. Bagaimanapun, Anies menjelma menjadi salah satu figur sentral dalam dinamika politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ketika Anies diberhentikan sebagai menteri oleh Jokowi, yang konon karena alasan tidak mau tersaingi dalam kontestasi Pilpres 2019,
karir politiknya justru menanjak. Secara tidak terduga, karena pendaftaran Pilkada Jakarta hanya berjarak sekitar 2 bulan dari purna tugas sebagai menteri, tidak ada nama Anies dalam berbagai survei yang telah dilakukan saat itu, serta belum menjadi wacana pilihan oleh partai politik. Ya, kecuali Refli Harun yang menulis pada waktu itu ya, yang menjagokan Anies Baswedan. Bisa dicek tulisannya, semua karena Ahok ya. 6 paragraf terakhir saya menyebut Anies Baswedan sebagai penantang Ahok yang kira-kira serius dan satu ketangguhannya bisa menyaingi. Secara tidak terduga karena pendaftaran Pilkada Jakarta hanya berjarak sekitar 2 bulan dari purna tugas sebagai menteri, tidak ada nama Anies dalam berbagai survei yang telah dilakukan saat itu, serta belum menjadi wacana pilihan oleh partai politik. Ternyata Anies dicalonkan dan kemudian memenangkan kontestasi sebagai gubernur Jakarta. Ya, hal serupa terulang lagi, Anies yang tidak lagi menjabat sebagai gubernur Jakarta, karir politiknya di perakiran banyak pihak akan redup. Dia dianggap akan menghilang perlahan dari ajang politik karena tak punya jabatan publik dan tak menjadi tokoh partai politik. Namun Anies bisa melaju sebagai calon presiden meski hasilnya tidak optimal ketika seperti pilkada ya. Karir politik Anies memang bisa dikatakan diwarnai berbagai kejadian yang terbilang dramatis. Belakangan terkait dengan Pilkada Jakarta, ketika peluangnya mengikuti kontestasi begitu cepat berubah, tak seperti sebelumnya survei kali ini mengunggulkan dia, namun tidak memperoleh dukungan partai politik. Anies sempat memperoleh dukungan kuat dari 3 partai yang mengusungnya dalam Pilpres. Namun dukungan tersebut berubah ketika semuanya bergabung dalam koalisi Kim Plus. Peluang Anies pun nyaris nol berdasar aturan sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi MK. Keputusan MK yang nyaris dianulir oleh DPR pun tetap dipakai dalam Pilkada 2024. Setelah melalui dinamika tekanan gerakan masyarakat sipil, gerakan tersebut tidak terkait langsung dengan Anies dan para pendukungnya, peluang Anies untuk mengikuti kontestasi pun terbuka kembali. Suasana seolah Anies akan dicalonkan oleh PDIP pun mengemuka di berbagai media dan media sosial. Namun ternyata PDIP mengajukan calonnya sendiri. Hingga tulisan ini ditulis Rabu siang 28 Agustus, peluang Anies diajukan sebagai calon kembali nyaris ke titik nol. Kecuali terjadi perubahan pada koalisi Kim Plus. Seandainya hingga besok malam ternyata Anies memang tidak dicalonkan, apakah karir politiknya akan habis? Pandangan ini terlampau dini dan tidak cukup mengetahui rekam jejak Anies dalam politik. Bahkan sejarah hidupnya sejak masa sekolah dan kuliah, kiprahnya sebagai profesional dan saat dia menjalankan amanah jabatan publik, kebetulan penulis kenal dan bergaul selama 35 tahun dengan Anies. Anies adalah adik angkatan ketika menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM. Mengenalnya sejak tahun pertama dia kuliah dan berinteraksi sebagai sesama aktivis, saya yang jauh lebih senior dan telah menjadi tokoh kala itu sudah merasakan aura yang orang hebat pada dirinya. Selama berinteraksi saat dia mahasiswa, saya melihat banyak kelebihan pada dirinya. Anies memiliki kemampuan bertutur kata yang santun dan efektif, cepat memahami pandangan orang lain ataupun ide yang tengah diperbincangkan. Selalu memiliki ide besar yang bisa diutarakannya dengan baik. Saya menjadi saksi bahwa apa yang diutarakan di depan publik atau orang banyak bersesuaian yang dikatakan di lingkungan terbatas atau kehidupan sehari-harinya. Ketika dia tidak menyukai seseorang pun akan dikatakan secara hati-hati di lingkungan pribadinya. Apalagi di ruang publik, hal demikian sudah jadi bawaan pribadi sejak puluhan tahun lampau. Banyak orang kemudian melihat dan menjadi saksi kemampuan Anies dalam bertindak. Termasuk ketika mengemban amanah jabatan publik. Kemampuan besar dalam berkonsep diimbangi dengan kemampuan administratifnya. Yang kemudian diikuti dengan kapasitas kepemimpinan bertindak. Aspek lain yang nyaris tak terbantahkan adalah aura keramahan kepada tiap orang yang bertemu dengannya. Tidak hanya pada kawan atau bawahan, melainkan juga kepada lawan. Anies adalah figur yang humble, hangat dan membuat nyaman orang yang berinteraksi. Terlalu dini jika mengatakan karir politiknya akan habis. Kondisi saat ini menurut penulis hanya ujian bagi Anies. Jika dia tetap bahkan terus berkembang sebagai dirinya sendiri, seperti selama ini, maka
soal waktu saja semesta akan kembali berpihak padanya. Luar biasa. Semesta bertasbih ya gitu. Oke. Banyak hal yang dapat terjadi dalam dinamika politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara waktu mendatang. Selalu ada keajaiban dalam sejarah setiap bangsa. Penulis masih memiliki keyakinan Anies adalah salah satu faktor penting kehidupan Indonesia saat ini dan waktu mendatang. Tentu saja penulis lain menjadi pendukung Anies bukan karena kenal secara pribadi, melainkan harapan besar atas figur hebat sepertinya bisa membawa perubahan besar negeri. Bukan Anies yang akan habis jika tidak diberi kesempatan, tetapi rakyat yang berisiko kehilangan kesempatan untuk menjadi maju, makmur dan berkeadilan. Ya, itu tulisan dari Awalil Rizki ya. Walaupun tulisan terkesan dibuat tergesa-gesa sehingga titik komanya sedikit kedodoran, tetapi itulah ungkapan hati yang kesaksian ya, tidak hanya ungkapannya, kesaksian yang tidak bisa dipungkiri dari orang yang mengenal Anies selama kurang lebih 35 tahun. Bayangkan. Jadi kalau dia 35 tahun mengenal Anies dan usia Anies sekarang 55 tahun, berarti dia mengenal Anies sejak usia 20 tahun, ya. Jadi sobat era sekalian, itu sama dengan tulisan yang pernah saya buat ya pada tahun 2016 ketika tidak ada satupun yang mencalonkan Anies. Judulnya Semua Karena Ahok. Ya. Jadi pada waktu itu saya menganggap Ahok adalah calon yang baik. Ya. Jadi ginian. Oke. Saya begini ya. Oke. Jadi 6 bait atau paragraf terakhir dari tulisan saya Semua Karena Ahok itu begini. Mau dimulai dengan subheading siapa itu? Ya, kalau harus menyebut nama, saya cenderung kepada sosok semacam Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Anies memang tidak pernah disebut sebagai calon gubernur DKI karena tak banyak yang menyangka ia bakal terjungkal dari singgasana Mendikbud. Padahal seperti dilansir Detikcom beberapa kali, Anies termasuk menteri yang disukai dengan tingkat kepuasan masyarakat hanya di bawah Menteri Susi Pujiastuti. Kendati demikian, Jokowi memilih untuk melengsarkannya untuk memberi jalan kepada kader Muhammadiyah masuk kabinet dengan portofolio yang selalu diincar selama ini. 2. Menteri Pendidikan. Namun, Anies sesungguhnya tokoh yang bisa terus membesar bila mendapatkan kesempatan. Ia bahkan bisa menantang Jokowi dalam perhelatan Pilpres 2019 bila ada parpol yang mau mengusungnya. Sama seperti Ahok, saya meyakini Anies pun sosok yang baik. Keduanya mudah-mudahan a view good men, karena minnya jamak ya. Bagi saya pribadi tidak jadi soal siapa yang menang di antara dua orang yang dipersepsi baik ini. Ahok atau Anies akan sama saja bila memiliki komitmen anti korupsi yang kuat dan mau bekerja untuk membereskan Jakarta. Bukan penikmat jabatan yang hartanya tidak habis 7 turunan saat lengser dari kursi gubernur DKI. Negeri ini membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang kuat, baik dan berkomitmen. Ya, jadi strong, benevolent, and committed person, ya, committed leader. Jakarta 11 Agustus 2016, Refli Harun, akademisi dan praktisi hukum tata negara dan pemilu. Jadi itu tulisan saya 11 Januari 2016, 11 Agustus, berselang sekitar setengah bulan saja ketika Anies direshuffle. Dia direshuffle pada tanggal 27 Juli 2016. Jadi tulisan ini kemudian menggelinding dan ketika akhirnya Anies mau dideklarasikan oleh Gerindra, dia sempat telepon saya, bilang, wah ayo kita sama-sama. Tapi pada waktu itu saya komisaris BUMN dan terikat ya dengan komitmen bahwa komisaris tidak boleh berpolitik. Jadi kita tidak ikut tim sukses ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu ya. Dan selama menjadi gubernur DKI,
ya sebelum perpisahan terakhir ya, rasanya saya 2 kali saja bertemu dengan Anies. Ya, saya bawa ibu-ibu dari Palembang menemui Anies dan Ganjar serta Ratu Hemas di Jogja. Kemudian yang kedua adalah ketika saya di COVID menyampaikan Get Therma dan kemudian juga APK alat pelindung APK itu apa? Alat pelindung kesehatan atau apa atau APD, alat pelindung diri ya. Jadi saudara sekalian, dunia tidak akan runtuh ya. Karena orang yang punya kualitas itu biasanya akan menemukan jalannya sendiri. Jadi Anies bukan orang yang cacat, bukan orang yang tidak punya kualitas, tapi dia terlalu high quality sehingga banyak orang yang kemudian menjadi tidak nyaman karena tidak bisa mengikuti levelnya. Nah, kenapa? Karena orang semua berebut kekuasaan, karena disitulah ada uang, ada kenikmatan, ada penghormatan dan lain sebagainya. Makanya cita-citanya jangan jadi penguasa semua. Tetap harus ada orang yang berkomitmen berada di luar ring untuk memantau jalannya pertandingan. Siapa tahu ada kecurangan. Kalau semua masuk gelanggang pertandingan, kita tidak pernah tahu ya kalau kecurangan itu dibuat. Hanya orang yang berada di luar gelanggang yang berani berteriak, hati-hati itu korupsi. Karena itu kita berada di luar ring bukan berarti tidak terhormat. Tetap terhormat dan sama baiknya dengan orang yang berada di ring yang sedang katakanlah dalam bahasa Prabowo sedang membangun jembatan. Kita bisa melihat dari jarak jauh dan mengingatkan kalau semennya dikorupsi, batunya dikorupsi, karena kalau jembatannya jadi tapi kemudian dilewati roboh kan nyawa juga bisa melayang. Begitu ya Bro Prabowo. Jadi sahabat sekalian, jangan sedih ya. Karena kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu karena kehendaknya. Karena kita hanya disuruh berusaha. Soal hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pasti ada skenario yang baik dari Yang Maha Penguasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.